Lo tau gak cerita tentang YouTuber Indonesia yang saking gak bisa tidurnya sampai wafat? Kok bisa? Jadi orang yang gue omongin ini itu bernama Richard Junjungan Siagian. Jadi dia ini adalah seorang seniman tato asal Sumatera Utara yang kemudian pindah dan menetap di Philadelphia, Amerika Serikat. Kenapa dia ke Amerika? Karena dia punya sebuah misi, Son. Apa yaitu mengenalkan budaya Batak lewat tato-tatonya, kan. Karena dia suka banget sama seni tato, dia juga aktif di YouTube nih buat ngebagiin video-video di mana ngasih lihat dia tuh lagi natoin orang, sama dia kayak lagi bikin sketsa-sketsa tato gitulah. Pada tahun 2015, tiba-tiba si Richard ini mengalami infeksi saluran kemih, Son. Tapi karena dia nggak punya asuransi kesehatan, ya dia nggak ke dokter. Soalnya dokter kalau di Amerika kan mahal banget ya, jauh lah dibanding di Indonesia gitu. Karena nggak punya duit, dia ngomong ke bosnya kalau dia itu sakit. Kebetulan bosnya ini ternyata habis ngalamin sakit yang sama, Son. Dan dia ini masih punya sisa antibiotik yang namanya ciprofloxacin, yang dulu dia pakai buat nyembuhin dirinya. Akhirnya dikasih deh tuh ke si Richard. Ternyata setelah konsumsi obat itu, dia sempat membaik nih. Sampai akhirnya di suatu hari dia mulai merasa aneh. Jadi badannya tuh terasa seperti mengalami tremor internal. Terus badannya berasa capek banget, kepalanya suka pusing-pusing, dan ototnya tuh terasa seperti semakin hari tuh semakin melemah gitu. Sampai akhirnya di suatu hari dia menyadari gitu bahwa belakangan ini kok dia kayaknya susah banget buat tidur. Bahkan dia sering gak tidur sama sekali tuh. Tentunya hal ini bikin dia berasa kayak zombie ya. Kan lu tahu sendiri tuh kalau misalnya kita gak tidur rasanya kayak apa. Iya parah sih. Sampai akhirnya di suatu hari dia dapat kabar buruk nih. Ibunya di Indonesia sakit keras. Jadi dia akhirnya terpaksa ninggalin anaknya yang namanya Palu buat pergi nemenin ibunya yang ada di Sumatera Utara. Nah, mumpung dia lagi di Indonesia, si Richard sekalian berobat nih. Akhirnya dokter pun meriksa dia dan menemukan bahwa Richard ini itu mengidap yang namanya insomnia. Jadi dokternya ya langsung ngasih resep obat tidur lah gitu ke dia biar dia jadi bisa tidur. Tapi ternyata obat tidurnya nggak mempan, Son. Paling banter nih, dia cuma bisa tidur 2 jam doang, Son, satu malam. Waduh, paling banter. Itu pun kalau dia minumnya dalam jumlah yang banyak. Richard berada di kondisi ini selama berbulan-bulan sampai akhirnya dia nggak bisa bangun dari kasur sama sekali, Son. Tapi ironisnya nih, Son, nih, dia nggak bisa tidur juga, Son. Udah kayak gitu gak bisa tidur masih. Jadi bangun dari kasur nggak bisa, tapi tidur molor nggak bisa. Dia pun akhirnya terpaksa kejebak di Indonesia gitu. Sedangkan anaknya masih di Amerika. Karena dia nggak bisa tidur, akhirnya dia mulai bikin video YouTube lagi yang isinya ngejelasin penyakitnya. Bahkan ada salah satu videonya nih, Son, di mana dia tuh mohon kepada neuroscientist siapapun pokoknya yang bisa nyembuhin dia. Dia mau disuruh ikut eksperimen apapun dan perlakukan gue seperti tikus lab deh, nggak apa-apa katanya. Bahkan obat yang tadinya bisa ngasih dia tidur walaupun cuma 2 jam itu udah nggak ngefek sama sekali lagi, Son. Mau dia minum berapapun obat tidurnya, Son. Sampai-sampai ada di salah satu videonya gitu ya, dia bilang kalau dia tuh mau aja kalau misalnya disuruh nuker 2 kakinya cuman buat tidur selama 3 jam sehari, Son, katanya, Son. Sampai akhirnya di suatu hari dia mulai kehilangan kewarasannya, Son. Sampai akhirnya di tanggal 4 Desember 2016 Richard mengupload video terakhirnya, Son, di mana dia ngomongin cara untuk membengkokkan hukum di Indonesia, Son. Waduh. Tapi kalau misalnya lu nonton nih, kata-kata yang dipakai tuh udah nggak begitu jelas tuh di situ tuh. Kemudian ia dikabarkan meninggal di tanggal 9 Desember tahun 2016, Son. Tepat 5 hari setelah video terakhirnya diupload. Rest in peace, Richard.